Bank Indonesia melaporkan transaksi berjalan RI di kuartal 4 surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,3% dari produk domestik bruto. Sepanjang 2022, transaksi berjalan tercatat mencapai 13,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 1% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus tahun 2021 sebesar 3,5 miliar dolar AS atau 0,3% dari PDB. Bank Indonesia mengatakan transaksi berjalan didukung oleh surplus neraca perdagangan barang yang tetap tinggi. Kinerja transaksi berjalan tersebut bersumber dari surplus neraca perdagangan non-migas yang terjaga, yang didukung oleh harga komoditas ekspor yang tetap tinggi. Meski begitu, transaksi modal dan finansial pada tahun lalu mencatatkan defisit 8,9 miliar dolar akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dilaporkan telah menuntut perdata nasabahnya karena dianggap bikin gaduh dalam menuntut hak. Hal ini diungkapkan oleh salah satu korban dan dibenarkan oleh Ketua Aliansi Korban KSP Sejahtera Bersama, Intaha. KSP Sejahtera Bersama pernah menuntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah yang merupakan total tuntutan imaterial kepada 5 orang anggota. Selain itu, KSP Sejahtera Bersama juga menuntut ganti rugi ke masing-masing pihak sebesar 100 juta rupiah. Pengacara Koperasi Sejahtera Bersama Aldi menyatakan, pengurus dan pengawas koperasi merasa dirugikan karena dipidanakan beberapa anggota yang membuat pengurus harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memberi laporan. Di sisi lain, pemilik KSP Indosurya, Henry Surya, akhirnya buka suara terkait kasus yang menimpa koperasinya. Ia membantah semua kabar yang beredar. Henry menegaskan, kerugian anggota tak sampai 106 triliun, melainkan hanya 16 triliun rupiah. Henry juga mengatakan jumlah anggota yang mengalami kerugian tidak mencapai 23.000 orang. Jumlah ini disebut tidak valid lantaran muncul berbagai data ganda. Untuk memastikan kestabilan harga daging sapi jelang Ramadan, pemerintah akan mengimpor daging sapi dan kerbau. Badan Pangan Nasional mengungkap stok awal daging nasional di Januari 2023 sebesar 56.000 ton. Sementara rata-rata kebutuhan daging nasional per bulan sebesar 67.000 ton. Untuk menjaga stok dan agar tidak terjadi kelangkaan, Badan Pangan Nasional mendorong percepatan pengadaan daging sapi dan kerbau dari luar melalui BUMN Pangan. Badan Pangan Nasional telah meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menugaskan ID Food mengimpor daging sapi dan Perum Bulog mengimpor daging kerbau. Melalui penugasan tersebut, ID Food akan melakukan pengadaan sekitar 100.000 ton daging sapi dan Bulog akan melakukan pengadaan sekitar 100.000 ton daging kerbau. Lebih dari 300.000 botol Starbucks Vanilla Frappuccino ditarik oleh distributor PepsiCo. Menurut Food and Drug Administration atau Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, ada dugaan produk tersebut mengandung kaca. Ini merupakan penarikan kategori kelas 2, yaitu mencakup produk yang berpotensi mengganggu kesehatan. FDA menyebut penarikan dimulai pada 24 Januari dan masih berlangsung. Hal ini berdasarkan pernyataan PepsiCo atas nama Kemitraan Kopi Amerika Utara, organisasinya dengan Starbucks. Apple dilaporkan baru saja melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada sejumlah karyawannya. Sebelumnya, CEO Apple Tim Cook sempat meyakinkan jika keputusan pemangkasan jumlah karyawan merupakan pilihan terakhir. Laporan New York Times yang mengutip beberapa sumber menyebutkan Apple memecat ratusan karyawan kontraktor. Produsen iPhone itu juga tak menunggu sampai kontrak pegawai habis untuk memecatnya, yang rata-rata sampai 15 bulan. Tidak jelas berapa jumlah pekerja yang dimiliki Apple, namun informasi menyebutkan jumlahnya mencapai ribuan. Sumber yang dikutip dalam laporan juga menyatakan ada lusinan pegawai yang membantu Apple dengan proyek manajemen, acara peluncuran, hingga membuat Apple Maps.